Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi kelas 8 tentang statistika, khususnya pada materi penyajian data dan nilai rata-rata gabungan. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini secara daring, Ibu harapkan kalian mampu menyelesaikan masalah terkait dengan penyajian data dan mampu menyelesaikan masalah terkait dengan nilai rata-rata gabungan. Baiklah anak-anak, langsung saja Ibu akan bahas materi yang pertama yaitu penyajian data. Jadi, yang pertama Ibu akan bahas penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, silakan perhatikan contoh soalnya. Diagram berikut menyatakan mata pelajaran yang digemari oleh siswa kelas 8 di suatu sekolah. Nah, kalian bisa memperhatikan diagram batangnya. Di sana ada keterangan ya, A itu untuk pelajaran prakarya, B bahasa Inggris, C bahasa Indonesia, dan D matematika. Nah, tentukan banyak siswa kelas 8 di sekolah tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, tentukan persentase siswa yang gemar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baiklah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu menentukan banyak siswa di kelas 8. Jadi, untuk menentukan banyak siswa yang ada di kelas 8, kita lihat diagramnya ya. Jadi, yang gemar prakarya itu ada 15 orang, yang gemar bahasa Inggris ada 35 orang, yang gemar bahasa Indonesia ada 10 orang, dan yang gemar matematika ada 20 orang. Jadi, tinggal kita jumlahkan saja. A tambah B tambah C tambah D ya. Jadinya 15 tambah 35 tambah 10 tambah 20 itu hasilnya 80. Jadi banyak siswa kelas 8 adalah 80 orang. Kemudian yang B, tentukan persentase siswa yang gemar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk mencari persentase, ini rumusnya, karena yang diminta adalah yang gemar mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga rumus mencari persentasenya adalah banyak siswa yang gemar bahasa Indonesia dibagi atau per banyak siswa kelas 8 kali 100%. Jadi yang gemar bahasa Indonesia ada berapa? Jadi yang gemar bahasa Indonesia ada 10. Jadi kita langsung masukkan ke rumus 10 per jumlah siswa seluruhnya ada 80. Jadi 10 per 80 kali 100%. Kita kalikan 10 kali 100 itu hasilnya 1000. Jadi 1000% per 80. 1000 dibagi 80 itu hasilnya 12,5%. Jadi persentase siswa yang gemar bahasa Indonesia adalah 12,5%. Baiklah, Ibu lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu tentang diagram garis. Baiklah, diagram di bawah ini menunjukkan data nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 8. Jadi itu diagram garis, silakan perhatikan. Di sana ada nilai siswa dari nilai terendah 4 dan nilai tertinggi 10. Itu pertanyaannya, berapa siswa yang mendapat nilai di atas 7? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak siswa kelas 8? Pertanyaan yang ketiga, berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Baiklah, langsung saja kita lihat pembahasannya. Dari yang pertama, berapa siswa yang mendapat nilai di atas 7? Berarti nilai di atas 7 ada 8, 9, dan 10. Perhatikan gambar diagram garisnya ya. Berarti nilai 8 itu diperoleh adalah oleh 11 siswa, nilai 9 diperoleh oleh 8 siswa, dan nilai 10 diperoleh oleh 3 orang siswa. Sehingga tinggal kita jumlahkan 11 tambah 8 tambah 3 ya. Jadi jumlahnya adalah 22 orang. Kemudian soal yang kedua, banyak siswa kelas 8. Jadi kita jumlahkan banyak siswa dari yang memperoleh nilai 4 sampai yang memperoleh nilai 10. Yang memperoleh nilai 4 ada berapa? Ya, ada 3. Yang memperoleh nilai 5 ada 4 orang. Nilai 6 juga 4 orang. Nilai 7 ada 7 orang. Nilai 8 ada 11 orang. Nilai 9 ada 8 orang. Dan nilai 10 ada 3 orang. Jadi tinggal kita jumlahkan sehingga nanti jumlahnya akan diperoleh 40 orang. Kemudian yang nomor C.
persentase siswa yang mendapat nilai 6. Jadi yang mendapat nilai 6 itu ada berapa orang? Ada 4 orang. Sehingga persentasenya itu kita gunakan rumus banyak siswa yang mendapat nilai 6 per banyak siswa kelas 8 kali 100%. Jadi yang mendapat nilai 6 ada berapa? Ada 4 orang. Jadinya 4 per banyak siswa kelas 8 ada 40, berarti 4 per 40 kali 100%. Kita kalikan 4 kali 100 hasilnya 400%, per 40 itu adalah hasilnya 10%. Jadi ada 10% siswa yang mendapat nilai 6. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa ya, masih gampang. Baiklah, yang berikutnya kita akan belajar soal tentang diagram lingkaran. Diagram di bawah ini menunjukkan data latar belakang pendidikan seluruh orang tua siswa di SMP Mutiara. Silakan kalian perhatikan diagram batangnya. Di sana terlihat ada orang tua yang berlatar belakang pendidikan SMP, SMA, SD, dan sarjana. Jadi yang berlatar pendidikan SD itu ada 35%, SMA 27%, sarjana 8%, dan SMP belum diketahui berapa persen ya. Jika banyak orang tua pada sekolah tersebut adalah 450 orang, maka berapa banyak orang tua siswa berlatar belakang pendidikan SMP? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Silakan kalian perhatikan. Nah, ini soal ini terlihat bahwa diagram lingkarannya itu dalam bentuk persentase. Jadi keseluruhannya itu jumlahnya harus 100%. Jadi kita cari dulu persentase orang tua dengan latar belakang pendidikan SMP. Jadi itu 100% dikurangi yang SMA ada 27%, SD 35%, dan sarjana 8%. Jadi 100% dikurang, itu dijumlahkan ya, 27 tambah 35 tambah 8 itu hasilnya 70%. Jadi 100% kurang 70% adalah 30%. Nah, setelah kita dapat persentase orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SMP, baru kita cari banyaknya ada berapa. Dengan cara, karena ini tanya persentase, ditanya banyak orang tua siswa yang berlatar pendidikan SMP, maka rumusnya persentase pendidikan SMP per keseluruhannya itu ada 100% kali banyak orang tua. Jadi yang SMP kan 30% per 100% kali 450. Jadi persen-persennya bisa kita hilangkan, sehingga tinggal kita kalikan 30 kali 450 itu hasilnya adalah 13.500 per 100. Jadi ini nolnya bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Kita coret nolnya. Coret nolnya 2, yang di bawah juga kita coret 2, sehingga tinggal 135 per 1. Hasilnya adalah 135. Jadi banyak orang tua siswa berlatar belakang pendidikan SMP adalah 135 orang. Nah, sekarang kita lanjut masih tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan banyak siswa lulusan SMP dari 5 desa yang melanjutkan ke SMA pada tahun 2020. Nah, silakan kalian perhatikan. Nah, di sini perbedaannya dengan soal yang tadi. Kalau tadi diagram lingkarannya itu dalam bentuk persentase, tapi di sini soal ini dalam bentuk derajat. Jadi di sana terlihat bahwa desa B itu 72 derajat, desa D 63 derajat, desa E 81 derajat. Pertanyaannya, jika total lulusan SMP dari kelima desa tersebut adalah 120 orang, maka banyak lulusan SMP di desa C yang melanjutkan ke SMA adalah, nah langkahnya bersama dengan yang tadi ya. Karena yang ditanya adalah desa C, maka kita cari dulu berapa besar sudut desa C. Nah, karena ini diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka satu lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi besar sudut desa C itu sama dengan 360 derajat dikurang. Nah, kita lihat satu-satu ya dari desa A.
Desa A, lihat sudut yang terbentuk itu adalah sudut siku-siku. Berarti karena sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Jadi ini desa A 90 derajat. Kemudian kita ke desa B. Desa B ini sudutnya adalah 72 derajat. Desa C belum diketahui, berarti desa D 63, berarti di sini tambah 63 derajat. Kemudian desa E 81 derajat. Kita jumlahkan dulu, 90 tambah 72 tambah 63 tambah 81 itu hasilnya 306. Jadi 360 derajat dikurangi 306 derajat hasilnya adalah 54 derajat. Nah, sekarang baru kita bisa mencari banyaknya lulusan SMP di desa C yang melanjutkan ke SMA. Jadi caranya hampir sama. Jadi kita pakai besar sudut desa C karena ini dalam bentuk derajat berarti per 360 derajat. Kalau tadi dalam bentuk persen berarti per 100%. Nah, jadi rumusnya besar sudut desa C per 360 derajat kali banyak siswa. Nah, besar sudut desa C sudah kita cari tadi, itu adalah 54 per 360 kali banyak siswa dari kelima desa adalah 120 orang. Nah, kita perhatikan antara 54, 360, dan 120. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Nah, derajatnya bisa kita hilangkan dulu. Kemudian kita sederhanakan antara 120 dengan 360. Jadi ini bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan ini 120 dengan 360 bagi 120 itu hasilnya 3, sedangkan 120 bagi 120 hasilnya 1. Berarti karena ini sudah disederhanakan berarti hasilnya tinggal 54 per 3. 54 dibagi 3 itu hasilnya adalah 18. Jadi banyak lulusan SMP di desa C yang melanjutkan ke SMA adalah 18 orang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi berikutnya mengenai rata-rata gabungan atau min gabungan ya. Nah, contoh soalnya silakan kalian perhatikan. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Nah, dari soal, karena ini soal cerita, seperti biasa kita buat dulu diketahui. Jadi di sini diketahui ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah siswa kelas 8A, kelompok yang kedua adalah siswa kelas 8B. Jadi kita misalkan XA itu artinya rata-rata siswa kelas A itu adalah 72. Kemudian diketahui rata-rata 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jadi NB itu adalah banyak siswa kelas B adalah 15 dan XB itu adalah rata-rata siswa kelas 8B 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Jadi seluruh nilai di kelas A dan kelas B itu digabungkan, kemudian dicari rata-ratanya menjadi 75. Itulah yang disebut dengan rata-rata gabungannya adalah 75. Pertanyaannya, berapa banyak siswa kelas 8A atau ditanya adalah NA. Jadi untuk mencari rata-rata gabungan itu kita gunakan rumus NA kali XA ditambah NB kali XB per NA tambah NB. Jadi rumus ini tidak hanya berlaku untuk dua kelompok, boleh lebih dari dua kelompok ya. Kalau misalnya 3 kelompok, tambahin lagi misalnya NC kali XC per NA tambah NB tambah NC, seperti itu. Kemudian setelah masuk rumus, kita masukkan angka-angkanya ya. X gabungan diganti dengan 75, kemudian XA ganti dengan 72, NB ganti dengan 15, XB ganti dengan 80 per NB ganti dengan 15 sehingga diperoleh seperti pada layar ya. 75 sama dengan NA kali 72 itu hasilnya 72 NA. Kemudian 15 kali 80 itu hasilnya 1200 per NA tambah 15.
lalu kita kali silang. Jadi 75 dikalikan dengan NA tambah 15 sama dengan yang di ruas kanan tetap 72 NA tambah 1200. Berikutnya kita kalikan, kita buka kurungnya. Berarti kalau buka kurung seperti ini. 75 NA, 75 kali NA itu hasilnya 75 NA, kemudian 75 kali 15 itu hasilnya 1125 sama dengan 72 NA tambah 1200. Baru kita kumpulkan yang sejenis, berarti yang sejenis 75 NA dengan 72 NA. Jadi 72 ini pindah ruas, berarti dari positif 72 pindah ruas menjadi min 72 NA, sehingga diperoleh 75 NA kurang 72 NA. Sama dengan 1200, ini 1125 pindah ruas, dari plus jadi min. Jadinya 1200 kurang 1175. 75 kurang 72 NA itu hasilnya adalah 3 NA. 1200 dikurangi 1125 hasilnya adalah 75. Jadi NA sama dengan 75 per 3, hasilnya adalah 25. Jadi banyak siswa kelas 8A adalah 25 orang. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, pelan-pelan ya. Kalau masih belum paham, kalian bisa ulangi supaya kalian lebih paham ya. Kalian ulangi lagi penjelasan ibu supaya kalian lebih paham. Jika sudah paham, lanjut ke contoh berikutnya, masih tentang rata-rata gabungan. Nah, nilai rata-rata ulangan matematika dari 29 siswa adalah 53. Jika nilai Wahyu yang mengikuti ulangan susulan ditambahkan, nilai rata-ratanya menjadi 54. Maka berapakah nilai yang diperoleh oleh Wahyu? Nah, pada satu kelas kan biasa itu, misalnya temannya sakit pada saat ulangan, maka dia ikut ulangan susulan. Nah, dari 29 siswa yang ikut ulangan, kemudian dicari rata-ratanya adalah 53. Kemudian Wahyu ikut ulangan susulan. Nah, jika nilainya diikutsertakan dalam pencarian rata-rata, maka rata-ratanya berubah dari 53 menjadi 54. Kira-kira berapa nilai yang diperoleh oleh Wahyu? Nah, sama seperti tadi, kita buat dulu diketahui. Berarti dari soal diketahui, di sini misalkan kelompok satunya dulu ya, 29 orang. Itu nilainya N1-nya 29 orang, rata-ratanya adalah 53. Jadi N1 29, X1 53. Kemudian Wahyu ikut ulangan susulan. Jadi dari 29 nambah lagi satu orang, kan N-nya jadi 30. Jadi N2 sama dengan 30. Nah, setelah Wahyu ikut ulangan susulan, rata-ratanya berubah dari 53 menjadi 54. Jadi N2 30, X2 54. Kemudian setelah digabungkan, jadi kita belum tahu ya berapa kira-kira nilai Wahyu. Nah, caranya supaya kalian lebih mudah mengingat, di sini kan kita cari dulu jumlah nilai awal. Jadi mencari jumlah nilai awal itu adalah banyak data dikali rata-ratanya. Jadi yang pertama nilai awal itu kan dari 29 orang ya. Rata-ratanya 53. Jadi jumlah nilainya itu tinggal kita kalikan N kali rata-rata. 29 kali 53 itu hasilnya adalah 1537. Nah, setelah Wahyu ikut ulangan, ini kan berubah jadi jumlah nilainya. Jumlah nilai setelah Wahyu mengikuti ulangan susulan, jadinya N2 kali X2. Dari 29 tambah satu orang jadi 30 kali 54 hasilnya adalah 1620. Jadi setelah Wahyu ikut ulangan, jumlahnya kan naik, jadinya 1620, sehingga nilai yang diperoleh oleh Wahyu tinggal kita kurangkan 1620 dikurangi 1537. Hasilnya adalah 83. Jadi nilai yang diperoleh oleh Wahyu adalah 83. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau masih belum dipahami, kalian bisa ulang lagi ya, dengarkan penjelasan Ibu. Jika sudah, silakan nanti kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu siapkan. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.